Oke, nah jadi buat teman-teman di sini terkait dengan pertanyaan teman-teman di video sebelum ini teman-teman ya, kita ngebahas tentang mengenai project yaitu futuristic swap. Jadi kita itu tadi udah jelasin teman-teman tentang mengenai project yang baru. Tapi komentarnya lain daripada yang lain, yaitu ada subscriber yang tanya tentang mengenai member prioritas di aplikasi B-Network ya. Jadi katanya teman-teman, di sini ada salah satu komunitas ya, dia tanya tentang mengenai salah satu katanya project di Indonesia itu pemenang atau mungkin dapatin hackathon kayak gitu ya. Ya, saya juga kurang updating tentang mengenai project P-Network. Jadi kurang lebih kita gali informasinya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para perintis painer? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jadi di informasi kali ini teman-teman, sesuai dengan pertanyaan, di sini sangkut pautnya dengan harga GCP. 1P ini di angka 314.159 USD untuk per koinnya teman-teman ya, untuk P ini katanya harganya segitu, tapi kita nggak tahu ya. Kalau misalkan kita berharap boleh, tapi jangan pula kalian itu menghayal. Itu yang ada kalau misalkan tidak terjadi, yang ada bukannya happy malah stres lagi teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, ini video yang tadi siang tadi pagi aku upload tentang mengenai project yaitu futuristic swap, tapi ini ada yang komen itu perintis B-Network ya. Dia kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Apa kabar Bang Hen? Katanya. Apa kabar Bang Hendra? Apa kabar? Saya baik teman-teman ya, alhamdulillah sehat walafiat. Dan di sini Bang ingin minta petunjuk dan arahannya mengenai salah satu platform marketplace negara kita Indonesia yang telah lolos project hackathon. Tetapi kita wajib mengeluarkan sejumlah biaya katanya guna dikategorikan sebagai member prioritas ya. Kemudian menurut Abang bagaimana? Karena saya tukar pikiran dengan istri saya, malah dibilang istri saya, benar nggak? Kok miningnya gratis tapi mengeluarkan sejumlah dana? Ya, jadi apa? Ini ada apa teman-teman ya? Dan kemudian terlebih kondisi keuangan keluarga yang serba prihatin pada saat ini pasca COVID-19 teman-teman. Ya mungkin kurang membaik ekonominya teman-teman. Dan kemudian mohon petunjuk Abang. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Thank you. Nah, di sini teman-teman, beliau kurang lebih dia menanyakan tentang mengenai salah satu garapan yaitu B-Network. Ini kalau ngomongin masalah B-Network ini nggak ada habis-habisnya ya. Mau ke kanan ke kiri tetap aja nyambung. Ya dia itu kayak sirkulasi ya, simbiosis mutualisme. Terus saja teman-teman berputar ya. Rotasinya gitu-gitu aja. Ya, yang paling ribet itu para perintisnya itu sendiri teman-teman. Nah di sini beliau tanya yaitu tentang mengenai pemenang hackathon di Indonesia. Saya nggak tahu ya itu siapa teman-teman pemenang hackathon di Indonesia. Oke. Dan kemudian beliau di sini itu katanya ketika kalian masuk ke dalam ekosistem mereka teman-teman, maksudnya masuk ke dalam kelompok mereka gitu kan ya. Berarti kelompok-kelompokan dong Bang. Enggak teman-teman, di sini enggak ada kelompok-kelompokan. Di sini ini pioneer sejati, semuanya kita pioneer. Cuma yang namanya orang untuk menganalisis secara fundamental itu masing-masing, beda-beda setiap orang. Ada yang melihat dari sudut kanan, ada yang melihat dari sudut kiri, dan kemudian spekulasi setiap orang berbeda-beda. Termasuk saya. Ya teman-teman, kalau saya amati sejauh ini untuk komunitas kita pioneer ini menjadi dua golongan. Yang satu golongan ngedukung GCV, yang satunya lagi ya ini berpikir secara realistis ya, logika, fakta, bukti, otentik, empirik yang terjadi di hari ini tentang masalah ngomongin harga, untuk masalah ngomongin ekosistem, tokenomik, koinomik di dalamnya, fungsinya apa, kemudian likuiditas itu sampai dihitung. Liquidity pool nanti kalau misalkan sudah dia di exchange itu pun dihitung. Jadi serinci itu mereka berpikir ke sana sejauh itu teman-teman. Kalau saya nggak paham, saya nggak ngerti tentang masalah liquidity pool, tentang masalah likuiditas, kemudian untuk masalah apa ya, kayak jaminan yang kayak gitu saya nggak ngerti teman-teman. Tapi di sini saya tekankan kembali buat teman-teman semua, saya ini
Dibilangnya condong ke kanan tidak, condong ke kiri tidak. Saya independen aja teman-teman ya. Independen. Saya ini di tengah-tengah. Ya kalau misalkan kalian ngedukung GCP, saya ngedukung GCP. Kalau misalkan saya ngedukung bukti otentik empirik atau mungkin fakta realita realistis yang terjadi di hari ini, tentunya pun saya berpikir ke sana. Karena di sini teman-teman untuk apa ya? Kalau misalkan kita dalam berbisnis gitu kan ya, kita pasti ngelihatnya realita yang terjadi di hari ini. Jadi jangan berpikir berangan-angan terlalu tinggi. Kalian boleh, boleh kalian berangan-angan, tapi jangan terlalu kalian pikirkan. Sebab kalau misalkan tidak kalau misalkan tidak terjadi, sakit pula yang ada teman-teman. Ya, boleh bermimpi setinggi langit, kalian boleh ngimpi setinggi langit. Kalau adapun kalian gagal jatuh, kalian jatuhnya di bintang-bintang. Oke, kurang lebih seperti itu. Itu kata Bung Karno, teman-teman. Oke, lanjut nih. Jadi buat teman-teman, di sini ada yang tanya nih tentang mengenai Pihakathon. Saya di sini sekali lagi saya tidak mengetahui tentang mengenai Pihakathon pemenang hackathon di Indonesia. Nggak tahu itu GDH, nggak tahu itu Picoin Mall, nggak tahu itu tentang mengenai marketplace penyedia barang maupun jasa barter yang ada di Indonesia. Saya nggak tahu, nggak pernah kepo teman-teman. Saya orangnya nggak mau kepo. Jadi saya nggak tahu tentang mengenai project mereka. Siapa pemenang di Indonesia nggak tahu saya. Ya. Dan kemudian dia ini katanya di sini projectnya menang, teman-teman bisa lihat ya. Dan di sini ini nih kalian bisa lihat nih. Ya, mereka ini katanya harus mengeluarkan dana. Ya, harus mengeluarkan dana. Nah, ini saya balik tanya nih sama Abang. Abang diminta berapa dananya? Abang diminta berapa? Tolong dong sebutin. Abang ini ikut apa? Ya. Yang saya tahu Perintis Pioneer itu independen ya. Nggak condong kanan, nggak condong kiri. Saya nggak masuk sana, nggak masuk sini. Saya independen. Kalau saya bilang jelek ya jelek. Kalau saya bilang bagus ya bagus. Kalau saya bilang ya intinya ya ini pikiran saya sendiri gitu loh. Ya. Jadi ya saya di tengah-tengah aja deh ya. Nah ini Abang yang pertama, ini aku tanya, Abang ini masuknya ke mana? Ya, apa Abang ini masuknya ke GDH? Atau mungkin Abang masuknya ke yang lain-lain, saya nggak ngerti ya teman-teman ya. Dan kemudian yang kedua, Abang diminta berapa? Abang diminta berapa untuk menjadi member prioritas itu? Saya nggak tahu teman-teman. Ya tolong di komen teman-teman. Kalian masuk kemana? Kemudian kalian diminta berapa? Dan tentunya di sini permasalahannya ini ekonominya pun sedang sulit gitu kan ya. Sementara waktu ketika memang masuk ke sana supaya menjadi diprioritaskan, diagungkan, kurang lebih kan kayak gitu ya. Didahulukan, diutamakan. Itu kan prioritas teman-teman pengertiannya. Ya, jadi didahulukan tuh. Nah, di sini pun aku nggak tahu gitu kan ya. Sebenarnya apa gitu kan? Apa yang mereka rencanakan ini? Yang saya tahu di hari ini, Pioneer itu cukup yaitu klik tanda petirnya aja, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Kalau kalian butuh, jual. Kalian punya duit ya beli lagi. Itu yang saya paham teman-teman. Ya daripada kalian pinjam sana pinjam sini, lebih baik ya kalian sell gitu kan ya. Punya duit ya beli lagi, gitu aja kok repot ya. Nah kemudian kalian ini masuk ke golongan ini berharap harga GCP. Gini teman-teman, pesan saya sejak dahulu teman-teman. Yang saya tekankan buat teman-teman semua, yang pertama, Pi Network ini merupakan salah satu proyek. Yang namanya proyek itu bisa berhasil, bisa pula gagal. Di sini nggak ada yang ngejamin. Dan saya tekankan kembali, tolong garis bawahi, untuk penyedia barang dan jasa. Itu harus ada liquidity-nya. Harus ada likuiditasnya. Istilah kata gampang itu modalnya. Kalian pakai uang real gitu ya. Kalian pakai uang real, kalian siapkan barang, kalian siapkan jasa untuk melakukan pembayaran. Itu uang pribadi kalian. Gitu kan ya. Nggak ada penjamin teman-teman. Pi Network juga nggak ngejamin. Nah yang saya khawatirkan teman-teman, kita pikir realistis saja dah. Ya, realitanya yang terjadi di hari ini. Ya, saya khawatirnya apa teman-teman? Kalau misalkan kalian hari ini untuk penyedia barang dan jasa ya. Ya, ini utama nih.
kalian siapkan liquidity-nya. Kalian ngikutin harga GCP di angka 314.000 USD. Itu kan ya diomong gila ya gila, diomong mantap ya mantap, diomong ya halu, diomong mudah-mudahan ya mudah-mudahan gitu. Saya nggak condong kemana-mana gitu kan ya. Ini harapan teman-teman. Harapan semoga sesuai dengan kenyataan di kemudian hari. Itu harapan kita sama-sama. Tapi di sini pun saya tekankan kembali, jangan teman-teman lakukan, ya kalau kalian orang kaya bebas aja, itu uang kalian, bebas, kalian mau ngapa-ngapain bebas ya. Kalau rugi kalian yang rugi gitu kan ya. Tapi buat teman-teman yang lain gitu ya, rekan-rekan semua, kalau kalian melakukan transaksi di angka segitu teman-teman, takutnya ketika nanti listing di market sudah open minded secara publik, terbuka untuk umum, ini harganya tidak sesuai dengan GCP. Alhasil apa yang ditimbulkan? Kegaduhan akan timbul. Fitnah akan timbul. Ya. Berita-berita hoax ini semakin gede, banyak. Imbasnya dari harga yang kita yakini tidak sesuai dengan harga GCP itu tadi teman-teman. Alhasil orang-orang yang menyediakan likuiditas itu teman-teman, yang mengeluarkan modal itu akan rugi. Contoh, kalian melakukan barter nih dengan angka 0,00 sekian pi, harganya 314.000 USD satu biji gitu teman-teman. Ketika nanti listing ini harganya cuma di angka 100 USD. Itu udah baik banget, udah bagus banget. Kalau misalkan harganya di 1 USD, gimana coba? Kalian rugi gede banget loh teman-teman. Ya. Nah, kemudian teman-teman, itu pesan dari saya. Jadi tolong buat teman-teman ya, ketika teman-teman itu melakukan transaksi penyedia barang dan jasa, teman-teman harus pahami itu teman-teman. Ya. Nah, kemudian balik lagi nih ya tentang penjelasan, yaitu apa ini? Ya, tentang mengenai member prioritas. Jadi gini teman-teman ya, kalau saran saya, nggak tahu kalau menurut kalian, nggak tahu menurut mereka, atau mungkin mereka gitu nggak tahu. Kalau menurut saya teman-teman, hari ini kalian sudah ya nambang aja, kumpulin aja sebanyak-banyaknya. Nggak usah ikut kanan, nggak usah ikut kiri. Kalau kalian mau ikut kanan, cari informasinya. Ikut kiri, cari informasinya. Ya. Nah, mungkin teman-teman paham ya. Jadi kita independen aja gitu. Gak usah ikut-ikutan. Nah, mereka kayak gini ikutan. Mereka kayak gitu ikutan. Ayo aja ikutan gitu kan ya. Kalian gak tahu gitu loh kedepannya bakal gimana, karena yang tadi aku udah bilang ini merupakan salah satu project yang berhasil, ya bisa juga gagal gitu kan ya. Yang namanya project teman-teman gak ada yang tahu ya. Nah di sini teman-teman, saya nggak tahu nih ya, ini yang dimaksud ini apa, kalian masuk kemana, ini kalian masuk ke golongan mana, itu yang yang pertama aku tanyain. Kemudian kalian pengen jadi member prioritas, kalian diminta berapa? Tolong komen. Kalian dimintai uang dana berapa? Tolong komen. Kalau adapun kalian mensetujui, mensepakati, ya kalian yakin, ya kalian ikut aja. Ya kalian nggak apa-apa ikut. Itu pun yang penting kalian tidak terpaksa. Nah, cuman ya saran saya, sebelum teman-teman masuk ke sana, kalian itu minta janji-janji mereka ya bisa tidak dipertanggungjawabkan nanti. Contoh, kalian ikutan nih, kemudian kalian bayar sejumlah uang. Nah, mereka berjanji kan. Nah, cuma kalian minta pertanggungjawaban ke depannya. Kalau misalkan ini tidak terjadi dengan kesepakatan mereka di awal, gitu kan? Apa tanggung jawabnya? Apakah mungkin dibawa ke jalur hukum, ataukah mungkin juga nanti bisa dipertanggungjawabkan ganti rugi? Itu kalian harus ada teman-teman. Jangan langsung asal-asalan saja ya. Kalau misalkan ini di Indonesia ada 50.000 orang,
Yang dimintanya itu ada 300.000 per orang. Kaliin aja 300.000 dikali 50.000 orang. Gila enggak itu teman-teman? Ya. Jadi ada apa di sini? Nah, yang saya dapat informasinya, yang saya gali teman-teman, tentang masalah ini teman-teman, katanya nanti kita dapat baju, dapat celana gitu kan ya. Kemudian dapat masker, dapat topi gitu kan yang logonya Pi gitu kan ya. Ya berarti jualan dong. Ya, berarti jualan dong. Ataukah mungkin dia mengumpulkan dana untuk ngedukung harga GCP? Bisa jadi harga ke sana. Bisa jadi arah mereka ke sana. Contoh hari ini mereka mengagung-agungkan harga di angka 314.000 USDT per satu koin. Bisa nggak ini dilaksanakan sebagai contoh agar ini terwujud? Bisa saja. Gimana caranya? Kayak tadi. Kumpulkan dana dengan cara apa itu tadi? Jadikanlah, terserah itu kalian, mekanisme, metode kalian mau apa kek. Mau jualan kek, mau segala macam. Kumpulkan semua dana. Kemudian orang-orang yang gabung di situ jadikan prioritas itu tadi. Ya. Nah nanti uang tersebut, keuntungan itu, contoh nih, itu nanti bisa ditukar gitu kan ya, barang dengan Pi. Cuma orang-orang itu aja yang ngebayar teman-teman. Ya, ngebayar atau mungkin orang-orang yang ikutan member prioritas itu. Ya nanti dia bisa barter kayak gitu. Jadi pendanaannya itu dikumpulkan. Itu bisa jadi. Tapi saya nggak tahu teman-teman ya untuk masalah itu. Cuma ini analisis saya. Dan saya pun nggak tahu ini siapa gitu kan ya. Dan saya tekankan kembali buat teman-teman semua. Oke. Satu lagi. Jangan maksa. Kalian kalau mau ikut tidak terbebani, ikutlah kalian. Jadi nggak ada yang paksa, nggak ada yang mengintervensi kalian. Tapi kalau misalkan kalian ogah bang, gitu kan ya, ogah Nah, kalau ogah berarti jangan. Yang penting di sini tidak ada yang dibebani. Dan kemudian di sini saya tidak mengintervensi. Ya, di sini saya cuma edukasi aja. Kalau misalkan saya edukasi, saya tuh gini teman-teman. Kalau misalkan kita bisnis, kita realitinya aja deh mikirnya. Harga Pi hari ini tuh cuma di angka 0,00 sekian. Ya, 0,1 USD. Atau mungkin harganya itu di angka Rp2.000 sampai dengan Rp5.000 teman-teman. Harganya. Sementara waktu teman-teman, orang-orang di sana itu gembar-gembor harganya 300.000. Ya, mustahil enggak lah. Dan kemudian ada yang tanya tentang mengenai likuiditas. Likuiditas itu sebenarnya bukan apa ya? Itu sebenarnya terbentuk ya teman-teman. Itu dari pertukaran barang dan jasa. Itu liquidity. Kalau di exchange itu liquidity pool. Nah, jadi itu liquidity pool. Kalau di exchange itu liquidity pool. Jadi ada backupan teman-teman ketika memang sudah dibanderol gitu kan ya. Berarti dia sudah menyimpan liquidity pool. Likuiditas yang disimpan di salah satu exchange. Gitu kan ya. Berarti terjamin harganya segitu. Nah itu terbentuknya dari mana? Ya terbentuknya itu dari trans kepercayaan. Hari ini ada nggak bang? Hari ini kalau 300.000 USD itu tidak ada. Yang ada itu cuma 0,1. Ini liquidity poolnya. Ya, orang-orang itu sudah muncul trans kepercayaan. Berarti bukan siapa yang mau biayai. Ya siapa yang mau ngedanai segitu banyaknya. Bisa terjadi nggak? Bisa terwujud nggak? Bisa. Siapa yang mewujudkan? Yaitu para perintis pioneernya itu sendiri. Yang penting ada trans, ada kepercayaan. Contoh, ini ribet banget ngomongnya ya. Jadi yang mudah aja kayak ginilah. Kalau kalian nggak mau pakai mata uang rupiah kita, apakah mata uang itu ada harganya? Nggak ada. Itu kan sebenarnya kepercayaan trans gitu loh. Kalian mau bayarnya pakai emas aja deh gitu kan ya. Pakai emas deh, kalian belanja pakai emas, kalian mau belanja pakai itu deh. Kita nggak mau pakai duit gitu kan ya. Nah, itu duit nggak ada harganya teman-teman, nggak ada nilainya gitu kan ya. Yang penting kepercayaan trans gitu ya. Nanti kayak Zimbabwe lagi. Negara Zimbabwe itu kan mata uangnya gitu kan cuma beli sekilo telur itu pakai duitnya 1 gerobak ya. Nah, jadi balik lagi trans kepercayaan. Liquidity pool atau mungkin likuiditas dalam Pi ini terbentuk dari kepercayaan. Kalau Pi ini tidak ada yang percaya, percuma. Sebaik apapun teknologi yang dia gunakan, ketika memang tidak ada ekosistem di dalamnya, percuma.
nggak ada yang pakai percuma. Gampangnya gini aja deh, kalian punya rumah makan, rumah makannya bagus, tempatnya adem, ada AC-nya gitu kan ya, harganya murah gitu kan ya, fasilitasnya lengkap. Tapi kalau ada orang nggak percaya gitu, di situ masaknya jorok gitu kan ya. Di situ rumah makan itu masaknya jorok, nggak ada yang beli tuh. Walaupun kalian sudah siapkan fasilitasnya, rugi dong, bangkrut dong. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Intinya kepercayaan. Balik lagi ke trans tadi. Begitupun dengan Pi. Pi Network ini trans lagi. Kepercayaan lagi. Kalau misalkan para perintis Pioneer di 210 negara ini sudah percaya, berarti kan ada trans tuh. Kemudian terbentuklah liquidity. Nah, nanti habis liquidity ini terbentuk, maka ketika memang di exchange terjadilah liquidity pool. Ya. Nah, ini bisa nggak Bang diangkat 314.000 USD satunya? Bisa. Yang penting percaya aja ekosistem itu. Kita ini percaya gitu loh. Cuma pertanyaannya, siapa yang mau mengeluarkan likuiditas segitu? Ya, mereka ini cuma sanggup yang di hari ini, fakta ini cuma di angka 0,1 USD. Kalian bisa nggak barter dengan handphone? Bisa. Kalian hubungin aku aja teman-teman. Kalian pengen handphone apa? Kalian pengen barter dengan Mas Antam? Boleh kalian hubungin aku. Ya, yang penting itu harganya sepakat. Nggak jauh-jauh saya harganya segitu banyaknya. Enggak. Karena di situ saya nggak punya modal segitu banyaknya. Siapa yang mau ngedanai? Kalau misalkan saya transaksi di hari ini di harga segitu teman-teman. Ketika nanti listing itu rendah daripada harga segitu. Yang ada saya gulung tikar dong. Ya. Jadi liquidity pool ini terbentuk dari trans kepercayaan. Bisa aja sebenarnya terjadi 300. Yang penting serempak, kompak gitu kan ya. Kita ini harus serempak, kita ini harus kompak dengan harga segitu. Bisa tidak terjadi? Bisa. Jangan jauh-jauh. Berarti kalau misalkan cuma sejutong doang, cuma 0,00 sekian. Kalian kalau kirim pi itu gas pi-nya berapa? 0,01. Teman-teman ya. Itu masuk akal enggak gitu loh. Ini kalau ngomongin masalah itu. Nah, jadi intinya buat teman-teman semua tentang mengenai pihak ketan yang tadi ya, Abang. Jadi ini buat Abang ini yang penting kalau Abang pengen ikutan, di sini saya tekankan kembali ya, di sini Pinetok itu gratis. Tidak ada pungutan biaya sama sekali. Kalau ada yang pungut berarti oknum. Ya, oknum itu nggak usah diikutin. Kalau kalian tanpa terpaksa, mungkin ada program mereka, dengerin dulu baik-baik gitu kan ya. Programnya apa nih? Misalkan kalian dipintain uang 500.000 buat beli celana, bikin baju, bikin topi, bikin ya name tag, bikin apalah gitu ya. Totalnya segitu. Kemudian nanti kalian bisa diprioritaskan, bisa diutamakan ketika nanti ada private atau mungkin mainnya secara mandiri gitu kan ya, kalian didahulukan, boleh-boleh aja teman-teman. Cuma sekali lagi pesan saya apa buat kalian, sebelum kalian ikutan di situ, yang pertama tidak ada yang mempengaruhi kalian. Kemudian saya tidak menganjurkan kalian ya untuk ikutan itu, apalagi katanya buat teman-teman ini harganya segitu banyaknya gitu. Kita nggak tahu teman-teman. Ya, jadi kita berpikir realistis aja deh ya. Hari ini harganya cuma segitu gitu kan ya. Nah nanti mungkin kayak gitu aja buat teman-teman ya. Mungkin ini udah panjang lebar ngomong dari tadi. Udah ngoceh teman-teman. Jadi intinya kesimpulannya. Di sini teman-teman kalian jangan memaksakan. Ya, memaksakan diri untuk ikutan. Kalau yang nggak ada jangan. Kalau kalian ada, kalian terima konsekuensinya. Yang ada pun jangan cuma terima konsekuensinya. Enak mereka dong. Ya. Satu orang dimintain 500.000. Ada 50.000 orang. Gila banget nggak tuh? Ya, berapa miliar yang dia dapat. Itu kayaknya cuma kalian jangan pikir negatif dulu. Ini sebenarnya buat apa. Atau mungkin nanti sisanya buat barang. Nanti barang ini bisa barterkan ya, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Jadi kita ambil positifnya, buang negatifnya. Segala sesuatu yang kita lakukan ada risikonya. Cuma untuk mengantisipasi risiko tersebut teman-teman, untuk mengantisipasi kerugian tersebut,
Oke, kalian minta tanggung jawab. Nanti kalau misalkan tidak sesuai gitu, apa yang kalian lakukan nanti gitu kan ya. Nanti kalian minta pertanggungjawaban aja deh kayak gitu ya. Terserah kalian mau teken hitam di atas putih kek, mau pakai segala macam kek, bodo amat ya. Yang penting buat teman-teman udah kayak gitu aja ya. Sekali lagi Pinetalk ini gratis. Ya kalau misalkan ada pungutan liar seperti itu berarti pungli aja ya, oknum itu teman-teman ya. Nah, karena di sini ditekankan sama moderator Pi ini tidak ya teman-teman ya. Oke, mungkin kayak gitu aja buat teman-teman semua. Kesimpulannya apa tadi? Ya, mungkin kesimpulan lagi nih. Kesimpulannya teman-teman, di sini kalian jangan maksa. Kalau kalian setuju sepakat dengan harga GCP, saya pun setuju. Kalau misalkan saya berpikir realistis, realita, dan saya pun realistis dan realita. Harga Pi ya segitu-gitu aja di 0,1 USD untuk per satu koin Pi-nya untuk hari ini. Likuiditas yang sudah terbentuk trans di masyarakat itu di 0,1. Kalau nggak tahu kalau di exchange itu berapa. Ya karena ini belum ya teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman semua udah kayak gitu aja. Nggak ada yang dipaksa teman-teman. Intinya gratis. Kalau kalian dimintai duit ya itu artinya ya oknum itu. Ya kalian patut hati-hati dan waspada. Ya intinya semangat, kumpulin yang banyak. Kalau saya nggak condong kanan, nggak condong kiri. Saya orangnya realistis, apa ya? Ya kayak gitu deh kalau saya ya. Independen ya, jadi nggak masuk sana nggak masuk sini. Yang saya lakukan hari ini yang penting cuan dan untung, udah kayak gitu aja buat teman-teman semua ya. Oke mungkin kayak gitu aja buat teman-teman semua, cukup sekian. Kalau misalkan ada salah-salah kata mohon maaf. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah wal inayah wa maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.